warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah Mustafa Rasulullah salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamdan wa syukran lillah. Hari ini segala puji syukur kita hanturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bertatap muka melalui via Zoom ini dalam rangka silaturahim dan juga dalam rangka untuk menuntut ilmunya Allah. Kita akan melanjutkan rutinitas kita mengkaji melanjutkan talaki Al-Quran dan sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan ke sesi talaki kita akan mengkaji sejenak daripada kitab Syama'il Muhammadiyah yang pada hari ini kita sudah masuk ke dalam bab Khatamun Nubuwah, bab tanda kenabian. Baik, alhamdulillah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Babu maja'a fi khatamin nubuwah. Bab yang membahas tentang tanda kenabian. Tanda kenabian. Kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Khatim bin Ismail, Anil Ja'di bin Abdurrahman qala sami'tu As-Sa'ib bin Yazid yaqulu, ini hadis dari Sa'ib bin Yazid, beliau berkata Zahabat bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Sa'ib bin Yazid bahwasannya pernah pada suatu hari khalati, khalah itu adalah bibi, bibi daripada sebelah ayah. Jadi istilahnya kalau khalah itu adalah khalah itu adalah bibi dari sebelah ibu. Jadi seandainya garis keturunan ibu sama garis keturunan ayah itu berbeda. Nah, kalau kita masih memanggil paman ataupun bibi dari sebelah bagian ibu, dari silsilah ibu, maka sebutannya khalah atau khalah untuk yang perempuan atau khali untuk yang laki-laki. Kalau dari sebelah bapak, dari sebelah ayah, maka itu amun, amun atau amah. Amun atau amah. Nah, khalah itu adalah seorang bibi daripada garis keturunan ibunya. Sa'ib bin Yazid mengatakan, bibiku pernah berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pernah pergi ke atau pernah bertemu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, kemudian khalah bibiku berkata, "Ya Rasulullah, inna bana ukhti waji'un famasaha." Katanya apa? Sesungguhnya ponakanku wahai Rasulullah sedang sakit. Waji'un sedang sakit. Ya. Dia seperti ibaratnya seperti sakit demam dan segala macam ya. Ya seumpamanya demam. Famasaha ra'si. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, mengusap kepalanya. Kepala siapa? Kepala Yazid, Sa'ib bin Yazid. Karena yang dibawa saat itu Sa'ib bin Yazid yang sedang demam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala Sa'ib bin Yazid, wada'a bi barakah. Dan kata Sa'ib bin Yazid sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan keberkahan kepadanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fatawaddoa. Kemudian Rasulullah berwudu.
Apa yang dilakukan? Fasyaribtu min wudu'ihi. Kemudian Sa'id bin Yazid, ini dengan keinginan Sa'id bin Yazid sendiri ya, bukan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Yazid, dari bekasan air wudhu itu diminum oleh Sa'id bin Yazid. Nah, itu keberkahan. Keberkahan kalau itu air minum atau air wudhunya bekas daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminum, dan di situ ada keberkahan. Ada keberkahan dan kesembuhan. Wa kumtu khalfa dhahrihi. Dan Sa'id bin Yazid mengatakan, aku berada saat itu di belakang pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan hadis ini memberikan informasi kepada kita. Dia ingin menceritakan, Sa'id bin Yazid ingin menceritakan tentang pernah melihat tanda kenabian di belakang pundak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia di cerita yang lain atau di dalam satu cerita ini, di sisi yang lain, beliau ingin menceritakan bahwasanya saat aku sakit, ternyata aku pernah minum air wudhu daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sana ada keberkahan. Nah, sungguh luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya seorang nabi, bukan hanya hanya sebagai seorang penuntun kepada jalan Allah, tapi beliau juga seorang tabib. Beliau adalah juga seorang pendekar perang. Ya, semuanya include pada seorang sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qumtu khalfa dhahrihi, dan aku saat itu berdiri di belakang punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara tidak sengaja, fanadhartu ilal khatami baina katifaihi. Maka aku melihat ada tanda di antara kedua pundak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan kemudian bagaimana tanda kenabian itu. Fa'idha huwa mithlu zirril hajlah. Dan aku melihat itu bentuknya, kata Sa'id bin Yazid, bentuknya seperti zirril hajlah. Ya, seperti bentuk telur burung merpati atau telur burung dara. Ya, mungkin kurang lebih segede burung puyuh ya. Kalau bentuknya mungkin size-nya sebesar burung puyuh, ya seumpamanya begitu. Nah, itu seperti daging tumbuh yang timbul yang ada di pundak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di riwayat yang lain dikatakan bahwasanya dia warnanya agak memerah. Ya, kemudian ada riwayat yang lain mengatakan melengkapi eh, bentuknya seperti bentuk burung merpati, bulat ya, tidak terlalu bulat tapi sedikit lonjong, ya ibaratnya selumrahnya telur. Kemudian agak nonjol seperti daging yang timbul, agak memerah, kemudian ada bulu-bulu halusnya. Di riwayat yang lain dilengkapi seperti itu. Kita lanjutkan. Hadatsana Sa'id bin Ya'qub At-Taliqani, hadatsana Ayyub bin Zubair bin Jabir, an Simak bin Harb, an Jabir bin Samurah qala ra'aitul khatama baina katifai Rasul sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Maka di dalam hadis ini dijelaskan oleh Jabir bin Samurah. Beliau berkata, aku pernah melihat khatam, tanda kenabian di antara dua pundak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua pundak itu maksudnya di sini, di belakang tengkuk, ya. Agak di bawah leher, agak ke bawah sedikit, di belakang tengkuk. Ghuddatan hamra, dan seperti daging yang timbul dan dia memerah. Nah, itu seperti kita jelaskan tadi, mithla baydatil hamama. Bentuknya seperti telur burung merpati. Selanjutnya, haddatsana Abu Mus'ab Al-Madani, haddatsana Yusuf bin Majishun, an abihi an Asim bin Umar bin Qatadah, an jaddatihi Rumaithah. Ini diriwayatkan oleh Umar bin Qatadah dari neneknya Rumaithah. Ini kita perhatikan di dalam hadis ini, kita melihat bahwasanya yang meriwayatkan hadis itu subhanallah, seakan-akan para ulama dulu mengambil hadis dari siapa? Dari pamannya, dari abangnya, dari adiknya, dari neneknya. Ini sampai dikatakan ini hadis diambil dari neneknya Rumaithah. Maka kita melihat di sana uh, ada apa? Kemauan atau ada literasi yang sangat tinggi di antara di dalam keluarga. Jadi seakan-akan literasi keilmuan ya di dalam satu keluarga itu sangat tinggi. Bahkan yang mengajarkan apa? Nenek mengajarkan cucunya, abang mengajarkan adiknya meriwayatkan hadis ya, ataupun
ibu meriwayatkan kepada anaknya, atau ayahnya meriwayatkan kepada anaknya, atau anaknya meriwayatkan kepada adiknya lagi. Itu subhanallah. Jadi literasi keilmuan, saling mengajar tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu lainnya itu terjadi dan ada di tengah-tengah keluarga para sahabat zaman dahulu. Subhanallah. Maka tidak heran kalau saya pernah dulu di Yaman itu di tengah-tengah pasar. Makanya di Hadramaut itu dikatakan di tengah-tengah pasar itu ada sejuta wali. Ya. Tidak heran. Kenapa? Saya pernah melihat langsung ada yang membawa sekitar jam 11-an ya, orang masih sibuk di pasar, di tengah pasar, ada yang sedang berbelanja dan segala macam ya, aktivitas pasar sebagaimana biasanya, datang satu orang membawa kitab Riyadhus Shalihin. Dan dia duduk di tengah-tengah jalan, Duduk di tengah jalan, langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca Riyadhus Shalihin. Apa yang terjadi? Subhanallah, saya melihat orang yang tadi sedang berbelanja, orang yang sedang berjualan, ikut semua. Halaqah itu. Jadi di tengah-tengah jalan kita bisa membayangkan ya, begitu literasinya yang sangat tinggi gitu, terhadap keilmuan, keinginannya sangat tinggi. Duduk hanya sebentar ya, yang membaca juga ya ada, maksudnya bukan di waktu yang lama, majelis yang lama enggak. Tapi hanya sekitar 10 menit, 15 menit, hanya sebagai untuk mengingatkan bahwa di tengah aktivitas pasar, aktivitas keduniawian, ayo kita apa namanya? Kita belajar sebentar. Kita ingin mengingat, kita baca sebentar tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, setelah aktivitas itu, setelah belajar 10 menit atau dibacakan hanya 2 hadis, 1 hadis, kemudian disyarah, selesai. Kemudian kembali lagi ke aktivitas. Nanti di jam 1 siang akan ada lagi sebentar. Nanti sore hari datang lagi sebentar. Subhanallah, di tengah-tengah pasar. Jadi tidak perlu mencari majelis, tidak perlu mencari masjid untuk belajar. Di tengah-tengah pasar aja ada literasi di sana. Subhanallah. Nah, begitulah mungkin yang terjadi juga pada masa zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, apa yang dikatakan Rumaisah? Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbil al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Saat itu aku melihat ada tanda kenabian di antara kedua bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking saat itu dekat sekali antara aku dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya Rumaisah ini berada di belakang punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan sangat dekat sekali. Sampai Rumaisah itu mungkin wajahnya itu sangat dekat dengan pundak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dari segi tingginya, Rumaisah yang wajahnya itu langsung berhadapan dengan khatam, dengan tanda kenabian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya, kata Rumaisah, seandainya aku mau saat itu, aku bisa langsung mengucup, langsung bisa mencium tanda kenabian itu. Subhanallah, saking dekat sekali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengajar, kalau menyampaikan suatu informasi itu tidak ada batasnya. Jadi tidak ada yang harus dibatasin, harus ada dijagain oleh para sahabat gitu ya, harus diberikan polis lain segala macam, tidak ada. Nah, itu sebegitu dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Yaqulu li Sa'ad bin Mu'adz. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menceritakan tentang Sa'ad bin Mu'adz. Jadi ceritanya dalam satu kisah ini Rumaisah ingin menceritakan bahwa aku pernah melihat tanda kenabian yang berada di antara tengkuk Nabi, tapi saat itu kejadiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang meriwayatkan hadis menceritakan tentang Sa'ad bin Mu'adz. Apa yang dikatakan tentang Sa'ad bin Mu'adz? Yauma mata ihtazza lahu arsyur rahman. Pada hari Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal, ihtazza lahu arsyur rahman. Bergoncang arasnya Rahman, bergoncang arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz, salah satu juga pernah menjadi pemuka daripada kaum Ansor. Kalau kita lihat riwayat hidup Sa'ad bin Mu'adz ini tidak lama di dalam keadaan muslimnya, Pak. Karena kenapa? Sa'ad bin Mu'adz ini
masuk Islam kisaran umur 31 tahun kalau tidak salah. Dan beliau itu wafat di umur 36 atau 37 tahun. Jadi hanya sekitaran 6 atau 7 tahun. Ya, masuk Islam, setelah itu hanya 6 atau 7 tahun. Setelah masuk Islam kemudian wafat. Apa yang istimewa dari Sa'ad bin Mu'adz ini? Sampai dikatakan saat Nabi mengatakan ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal itu bergoncang arasnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam jangka waktu hidupnya yang sangat singkat dalam keadaan Islam. Apa yang dikatakan para ulama banyak mengatakan keistimewaannya adalah di dalam manakibnya, keistimewaannya adalah Sa'ad bin Mu'adz ini kalau beramal itu tidak melihat banyaknya, tapi beramal sedikit tapi kualitasnya yang diunggulkan. Artinya apa? Yang diunggulkan adalah kualitas batinnya, kualitas hatinya untuk beribadah. Jadi tidak melihat banyaknya, memang kuantitas itu penting, tapi kualitas yang ditonjolkan oleh Sa'ad bin Mu'adz sehingga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan di dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi yang dikatakan yang dilihat adalah ahsanu amala, bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang ahsanu amala, yang paling berkualitas amalnya, meskipun sedikit, termasuk Sa'ad bin Mu'adz sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini ketika ibunya yang menangis terus-terusan, apa yang dikatakan Nabi? Wahai ibu Mu'adz, cukuplah engkau menangis. Engkau tahu bahwa anakmu itu telah mengguncang arasnya Allah Subhanahu wa taala dengan kematiannya. Subhanallah, sampai di dalam riwayat yang lain dikatakan oleh para ulama bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz ini ketika meninggalnya di dalam riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, Sa'ad bin Mu'adz ini ceritanya itu pernah terkena terkena peluru panah ya, senjata anak panah, ya, anak busur ketika di dalam perang Uhud. Jadi saat perang Uhud masih kuat ya, meskipun sudah banyak terkena anak panah, kemudian sampai pulang balik ke Yasrib, balik ke Madinah, maka Sa'ad bin Mu'adz duluan dibawa pulang karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan, sedangkan peperangan masih berkecamuk. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz ketika sampai di Yasrib itu merasa baik, merasa enakan. Sampai ketika beliau hendak wafat saja seperti agak pernah seperti merasa sehat kembali, sudah sembuh daripada luka-lukanya, tapi disitulah Allah mengambil atau mewafatkan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Maka saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui informasi bahwa Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal, telah wafat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang dari Uhud menuju ke kota Madinah, sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam terengah-engah lari sampai dikatakan putus sendalnya, dan juga para sahabat juga banyak yang putus sendalnya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam lari, jadi semua para sahabat juga ikut lari. Kayak apa ya kalau kita katakan? Mungkin kalau kalau kita bayangkan agak sedikit lucu ya. Tidak ada pertanyaan saat itu oleh para sahabat. Ya wahai Rasulullah, kenapa engkau lari? Jadi melihat Rasulullah lari, sudah lari, lari saja sudah. Jadi ada yang lari, yuk sudah lari gitu. Padahal mereka tidak tahu apa yang mereka lari, yang mereka kejar. Nah, kemudian saat di sana Nabi terengah-engah sampai dikatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau lari? Nah, Rasulullah mengatakan, engkau tahu bahwa Sa'ad bin Mu'adz sudah wafat mendahului kita. Aku tidak mau bahwa Sa'ad bin Mu'adz itu didahului, dimandikan oleh para malaikat. Subhanallah. Maka para malaikat yang turun langsung ya untuk memandikan Sa'ad bin Mu'adz. Begitu mulianya sahabat ini. Sampai dikatakan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai di rumah Sa'ad bin Mu'adz, itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat sudah banyak rumah Sa'ad bin Mu'adz itu hanya didatangi oleh para sahabat saja. Beberapa para sahabat, tidak ramai, mungkin sekitaran 5 orang, 6 orang. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berjalan seakan-akan seperti banyaknya orang di dalam rumah Sa'ad bin Mu'adz. Subhanallah, saya merinding menceritakan ini. Kenapa? Ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau berjalan seakan-akan sudah ramai sekali di dalam rumah, padahal di dalam rumah hanya sekitaran 6 atau 7 orang sahabat saja. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau tahu bahwasanya aku melihat sudah rumah Sa'ad bin Mu'adz itu dari tampak luar sehingga ke dalam rumahnya sudah dipenuhi oleh malaikat. Semua malaikat berbondong-bondong turun menziarahi Sa'ad bin Mu'adz di rumahnya. Ya, ada yang ikut memandikan sampai dikatakan
ketika para sahabat itu memundaki atau membawa Sa'ad bin Mu'adz menuju ke makbarahnya, kata seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah membawa jenazah seringan jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an." Kenapa? Sudah dipikul oleh beberapa para malaikat. Jadi ketika dipindahkan dari tandu menuju ke makbarah ke liang lahatnya saja, itu seakan-akan jenazah pindah seperti diangkatnya kapas. Subhanallah, ini Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Ini mungkin banyak kita bisa ambil ibrah. Nanti secara lengkapnya, apa manaqibnya, apa kemuliaannya Sa'ad bin Mu'adz bisa di-searching di YouTube. InsyaAllah Syekh YouTube itu lebih jelas dalam menjelaskan ya. InsyaAllah ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Haddathana Ahmad bin Abdat at-Dabbi wa Ali bin Hujr wa ghairu wahid qalu. Haddathana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufra haddathani Ibrahim bin Muhammad bin min walad Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. قال كان علي إذا وصف رسول صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. Dikatakan dari Ali bin Abi Thalib, ini anak-anaknya, anak Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwasanya ketika ayahku menceritakan atau mendeskripsikan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu deskripsinya pasti sangat detail. Menceritakannya tentang Nabi itu pasti sangat detail. Waqala, dan beliau berkata, baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara kedua pundak baginda Nabi itu ada tanda kenabian, wa huwa khatamun nabiyyin, dan itulah tanda akhir daripada seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Asim, haddatsana Uzrah bin Thabit, haddatsana Ilba bin Ahmar. Akhbarana Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zaid. Jadi diceritakan oleh Ilba bin Ahmar bahwasanya dikabarkan oleh Abu Zaid, ya, Abu Zaid Umar bin Akhtab Al-Ansari. Ya. Ini Abu Zaid ini seorang sahabat yang sangat beruntung sekali. Ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh Abu Zaid mengatakan, ya Aba Zaid, ya Aba Zaid, udnu minni famsah zahri. Ya. Mari mendekat ke sini, ya Aba Zaid. Tolong apa namanya? Usapkan punggungku. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh usap dengan tangannya Abu Zaid. Subhanallah. Ini kalau ada kulit yang menyentuh kulit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan haram baginya disentuh oleh api neraka. Ini termasuk Abu Zaid. Subhanallah. Jadi banyak sekali kemuliaan-kemuliaan para sahabat yang mereka dapatkan ketika masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang yang diistimewakan pernah menyentuh kulit baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai itu ada sahabat yang bernama Ukasyah yang kita kenal ya, yang diceritakan bahwasanya pernah dituntut balas ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang ajalnya dan naik ke mimbar kemudian mengatakan, wahai para sahabatku semuanya, barang siapa yang pernah aku sakitin selama berjuang bersamaku, maka sekarang silahkan balas apa yang pernah aku menzolimi kalian, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mendahulukan itu? Ukasyah tunjuk tangan di tengah beberapa para sahabat yang ramai saat itu. Para sahabat semua takjub, ini kenapa Pak Ukasyah ini kok ingin menuntut balas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata cerdik sekali Ukasyah. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku yang pernah engkau zolimi. Kenapa wahai Ukasyah? Seketika di medan perperangan, aku ingin berada dekat denganmu wahai Rasulullah. Seandainya aku wafat pun di medan perperangan, maka aku berada di sampingmu. Tetapi saat itu aku tidak tahu apakah engkau secara sengaja atau secara tidak sengaja cambukanmu itu terkena kulit badanku, katanya begitu, kata Ukasyah. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya tentu aku tidak sengaja. Tapi ya aku tetap mau menuntut balas, kata Ukasyah. Ya silahkan, tafadhol, tidak masalah. Sampai kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Bakar, silakan pulang ke rumah, tolong ambilkan cambuk di belakang pintu dan bawa ke sini. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin dicambuk balas sama Ukasyah. Ceritanya begitu. Sampai
Ada yang sahabat, ada Umar mengatakan sampai berdiri Umar bin Khattab, "Hai Ukasyah, celaka engkau," kata Umar. "Kalau engkau menuntut balas ini, balas ke badanku saja, jangan ke badan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Enggak mau. Saya enggak ada urusan denganmu, wahai Umar. Saya urusan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa yang diambil, ketika sudah diambil cambuk oleh Abu Bakar, diberikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didekatin kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, silahkan engkau cambukkan aku sesukamu sampai engkau puas." Apa kata Ukasyah? "Wahai Rasulullah, ketika engkau menjambuk diriku, atau ketika cambuk ini terjadi terkena kulit badanku dulu, aku tidak pakai baju," kata Ukasyah. "Sekarang silahkan buka bajumu." Baju Rasulullah disuruh buka. Bagaimana enggak sahabat yang melihat itu, menyaksikan itu, ya emosinya apa namanya, meluap-luap, ya. Tapi apa yang terjadi ketika sudah dibuka baju oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Ukasyah juga melepaskan bajunya. Apa yang dilakukan oleh Ukasyah? Dibuang cambuk itu, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipeluk oleh Ukasyah sampai Ukasyah ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini Ukasyah ini cerdiknya begitu. Dia selalu ingin mendahulu daripada sahabat yang lain. Sampai setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sadar, ternyata ini triknya Ukasyah supaya bisa memeluk dan menempelkan kulit badannya ke kulit badan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, saat itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Haram jasadmu, wahai Ukasyah, disentuh oleh api neraka." Dalam kali yang lain juga, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan, ketika meriwayatkan tentang ada 70.000 golongan yang terdahulu yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga. Kata Ukasyah apa? "Wahai Rasulullah, doakan aku juga termasuk 70 orang itu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya, engkau juga termasuk 70 orang itu." Subhanallah. Sahabat yang lain akhirnya ngeh, lah kenapa aku tidak mau minta juga ya. Akhirnya juga yang lain ikut-ikutan. "Wahai Rasulullah, aku juga sebutkan namaku." Nah, apa yang dikatakan Rasulullah? Engkau sudah telat, didahului oleh Ukasyah." Wah, subhanallah. Ini Ukasyah ini cerdik sekali. Padahal sahabat yang sudah tua. Termasuk di atas umur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Famasahtu zahrahu fawaqa'at asabi'i 'alal khatami qultu." Maka aku mengusap, kata Abu Zaid, aku mengusap pundak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kayak ya lumrahnya manusia. Mungkin bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu merasa gatal di bagian pundaknya yang tidak bisa dijangkau dengan tangannya. Makanya diminta tolong kepada Abu Zaid yang beruntung. Maka Abu Zaid mengusap punggung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak sengaja ternyata terpegang asabi alal khatam, terpegang jari jemarinya ke bagian daripada khatamun nubuwah tadi. Jadi kalau informasi dari hadis-hadis yang tadi kita dapatkan, mereka hanya melihat saja, menyaksikan saja dengan matanya. Tapi ini kalau di dalam hadis ini diraba, artinya sudah terpegang. Bagaimana rasanya? Qultu wa mal khatam. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini ditanyakan, penasaran. Terus bagaimana rasanya engkau memegang khatam itu? Qala sya'aratun mujtami'atun. Aku merasakan seperti aku memegang ada daging yang tonjol, tapi di daging itu ada bulu-bulu halus yang tumbuh di atasnya. Ya, artinya selumrahnya terkadang kita ada tanda lahir yang timbul yang tumbuh bulu-bulu halus ya di atasnya. Mungkin lumrah ya kayak tanda lahir. Begitu juga tanda kenabian ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tanda kenabian yang ada di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bentuknya seperti bulatnya telur merpati, dan dia seperti daging yang tumbuh berwarna merah, dan dia ada tumbuh bulu-bulu halus di atasnya. Subhanallah, ini adalah hadis
atau informasi yang kita dapatkan terkait dengan bagaimana bentuk khatamun nubuwah yang selama ini mungkin kita dengar-dengar aja. Nabi itu ada khatamun nubuwah ini, sehingga dengan khatamun nubuwah tersebut sudah tersampaikan, sudah terdahulu termaktub di dalam kitab-kitab Bani Israel, di dalam kitab-kitab Taurat, di dalam kitab-kitab Zabur, di dalam kitab-kitab Injil, semua kitab samawi sudah menyebutkan khatamun nubuwah yang akan ada nanti pada Nabi akhir zaman. Maka bagi yang beriman dengan tanda itu beriman, bagi yang tidak juga tidak juga. Nah, maka innallaha yahdi may yasha wa yudlil may yasha. Ini juga memberikan hidayah, Allah memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki dan juga menyesatkan kepada yang Ia kehendaki. Baik, ini yang dapat kita simpulkan pada malam hari ini yang kita bahas. Insya Allah akan kita bahas hadis selanjutnya di pertemuan depan. Kita buka sesi pertanyaan, kita berdiskusi sejenak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Tanya Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Silakan. ada yang katanya kan jenazahnya jadi ringan tuh Ustaz, ya Ustaz. Tadi siapa yang dibawa Sa'ad bin sahabat Rasul? Mu'adz Sahabat. radhiyallahu an. Apakah berarti orang itu kalau ringan kita angkat, apa jasanya jenazahnya kita angkat ringan apa berarti malaikat ikut ngangkat ya? Nah, kalau kalau di dalam kitab Janaiz ya itu ada dibahas bahwasanya yang ada dibahas oleh para ulama bahwasanya tanda-tanda orang yang dosanya sudah banyak diampuni oleh Allah, sudah sempat bertobat sebelum meninggalnya dan diampuni dosa-dosanya, itu jenazahnya ringan. Kenapa? Karena dosa-dosanya sudah ringan. Yang disebutkan hanya itu. Tapi kalau khusus malaikat ikut memikul, itu tidak semua. Kita bisa menyimpulkan kalau orang-orang soleh yang mungkin sudah diampuni dosanya, ikut dipikul juga oleh para malaikat, bisa jadi. Hanya beberapa orang-orang yang istimewa. Tapi bisa jadi sesuai dengan informasi yang pernah dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya sudah diampuni oleh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia wafat. Ya, jadi kalau keistimewaan Sa'ad bin Mu'adz ini memang informasi kita dapatkan langsung dari Rasulullah. Jadi valid sekali karena Rasulullah yang bisa melihat malaikat. Sedangkan orang-orang sekarang kalau kita bisa simpulkan tidak ada yang bisa melihat malaikat. Jadi tidak ada yang bisa nyimpulin apakah ini dipikul sebagiannya dari malaikat. Ya, wallahu alam. Tidak ada yang bisa melihat. Nah, maka kita hanya bisa menyimpulkan orang yang mungkin ringan ketika dipikul jenazahnya, ya husnuzon kita, dia sudah diampuni dosa-dosanya dan sudah bersih dari dosanya sehingga jenazahnya ringan. Wallahu alam bishawab. Ada lagi yang lain? Saya Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan Pak Ihsan. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi terkait dengan Idul Kurban Pak Ustadz. wabarakatuh. Baik. Eh, apakah kurban itu berlaku hanya untuk individu saja atau satu keluarga? Karena saya dari Syekh Al-Jaber mengatakan bahwa kurban itu berlaku untuk satu keluarga. Itu aja Pak Ustadz. Mohon konfirmasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan Idul Kurban. Eh, bagaimana yang Pak Ihsan dapat informasi dari Syekh Ali Jaber? Ya, bahwa misalkan saya kurban nih tahun sekarang ya. Iya. Saya bin apa gitu kan ya. Nah, kata Ustadz itu banyak di Indonesia itu salah kaprah. Harusnya kurban itu, misalkan saya ada istri, ada anak, itu berlaku untuk istri dan anak juga. Katanya gitu Pak Ustadz dari Syekh Al-Jaber almarhum itu. Ini maksudnya dalam satu hewan itu harus diniatkan satu keluarga begitu. Eh, secara otomatis berlaku untuk satu keluarga, katanya begitu Ustadz. Oh. Artinya tidak boleh per individual. Ya, misalkan saya kurban gitu kan. Ihsan Heeh. bin apa bin Ahmad gitu kan ya. Nah, itu Iya. otomatis itu berlaku untuk satu keluarga, katanya gitu Pak Ustadz. Oh, secara otomatis berlaku untuk keluarga. Iya. Kalau kita pernah dapat di dalam apa Majmu' Syarah Muhadzab
Imam An-Nawawi itu pernah mengatakan tentang menjelaskan tentang Idul Kurban, bahwasannya hewan yang disembelih atas nama siapapun yang diniatkan, ya. Jadi dari satu hewan itu boleh diniatkan satu keluarga, itu juga sampai pahalanya. Atau satu hewan itu diniatkan kepada per-individual, itu juga sampai pahalanya. Adapun kalau secara otomatis, misalnya kata Imam Syekh Ali Jabir, itu meskipun diniatkan satu orang, tapi sampainya satu keluarga. Nah, mungkin pemahaman beliau begitu. Tapi yang saya dapatkan dari syarahnya Majmu' Syarah Madzhab, itu Imam Nawawi pernah mengatakan, kalau diniatkan untuk satu orang, maka berlaku untuk satu orang. Kalau diniatkan kepada satu keluarga, maka berlaku satu keluarga. Tapi kalau seandainya satu hewan, kalau diniatkan satu hewan, misalnya sapi, ya, hewan yang lumayan besar gitu ya, dan diniatkan untuk satu keluarga, secara penjelasan mana yang lebih afdol untuk individual atau untuk satu keluarga, itu lebih afdol untuk satu keluarga. Itu Imam Nawawi pernah mengatakan seperti itu. Jadi kalau dikatakan yang mana lebih afdol, diniatkan satu keluarga atau diniatkan per individual. Kalau Imam Nawawi pendapatnya itu lebih afdol niatnya kepada seluruh keluarga. Ya, jadi tergantung. Kalau misalnya kata Imam Nawawi, kalau sapi, kalau apa namanya, dalam bentuk hewannya yang besar kayak unta, sapi yang dikurbanin, itu afdolnya niatnya ke satu keluarga. Tapi kalau syah kambing, ya, atau sejenisnya biri-biri, ya, kalau misalnya diniatkan per individual boleh, diniatkan untuk satu keluarga juga boleh. Tapi afdolnya per individual kalau yang kecil. Nah, alangkah lebih baiknya kalau yang kecil itu lebih banyak dikurbankan, lebih baik tentunya. Ya, jadi diniatkan satu per satu gitu. Itu lebih baik. Jadi itu yang saya dapatkan kalau dari Imam An-Nawawi. Wallahu a'lam. Mungkin nanti akan saya pelajari kembali terkait dengan apa landasan Syekh Ali Jabir pernah mengatakan seperti itu. Ya, mungkin ada apa ya? Ada syarah-syarah yang diambil yang mungkin saya nggak apa namanya, nggak terlewatkan gitu. Nanti akan saya konfirmasi kembali, Pak Isan. Ya, ala kulli hal, boleh-boleh saja. Kita mau niat untuk individual boleh, mau niat untuk satu keluarga juga boleh. Tafadhol. Baik, Kalau makasih hari Pak ini Pak Ustadz. Ustadz, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim, ada hadis yang mengatakan ini kurban untuk seluruh umatku yang tidak berkurban. Seperti itu Pak Ustadz. Hadza anna wa amal lam yadoh min amati. Itu ada hadis Ya, dan dari Abu Daud dan Ah, Al-Hakim. itu konteks hadisnya ketika di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban. Karena Oh Rasul iya. Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kalau seorang Rasul, ya lebih afdolnya tetap berniat kepada seluruh umat manusia, seluruh umat muslim, gitu ya. Saking cintanya. Tapi karena keafdolan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkurban diri sendiri itu termasuk tidak terlalu diutamakan, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutamakan kepada para umatnya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berniat ke seluruh seluruh umat manusia atau seluruh umat muslim. Itu sesuai konteks. Tapi kalau Iya. misalnya konteksnya kita yang berkurban, dan kata Imam Nawawi juga alangkah lebih baik di dalam seumur hidup kita itu pernah berkurban satu hewan sendiri. Ya, itu ada landasan riwayat hadis yang lain mengatakan ada juga itu. Jadi seumur hidup itu lebih baik kita ada pernah satu kurban itu satu hewan sendiri. Nah, nanti setelah itu apakah
mau dikurbankan berkali-kali atas nama keluarga itu tidak masalah. Jadi seumur hidup pernah sekali untuk sendiri, kemudian niatkan untuk keluarga. Ataupun niatkan untuk almarhum yang sudah meninggal, atau niatkan kepada setiap yang kita kurbankan itu lebih baik ya niatkan untuk orang lain kalau kita sudah pernah meniatkan diri sendiri. Gitu. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Afwan. Pak Ustadz boleh nanya lagi Pak Ustadz? Silakan. Eh, ya, seperti kita ketahui ya, sudah beberapa kali terjadi ya dalam penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, atau 10 Zulhijjah gitu kan ya. Nah, sebagai umat kadang-kadang dibuat bingung dengan adanya perbedaan tersebut Pak Ustadz ya. Ya, misalkan gini Baik. dalam penentuan 1 Syawal gitu kan ya. Mm-mm. Syawal itu berarti 1 Syawal itu adalah haram untuk berpuasa ya. Nah, sedangkan ada sebagian yang sudah melaksanakan sholat id gitu kan. Sedangkan yang lain karena berpedoman kepada uli amri katanya gitu. Begitupun dengan penentuan 10 Zulhijjah ya. 9 Arafah kan disunahkan muakkad untuk kita berpuasa gitu kan ya. Nah, Betul. itu gimana Pak Ustadz untuk menyikapinya gitu. Agar saya sebagai ini kan kalau meninggalkan puasa secara sengaja tanpa apapun yang ini kan itu dosa sangat besar. Kalau Betul. kita berpuasa haram 1 Syawal. Nah itu aja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Menyikapi hal itu kita kembali ke landasan Al-Quran yang Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha war rasul wa ulil amri minkum. Jadi yang perlu ditaati itu adalah Allah, kemudian Rasul, kemudian ulil amri. Maka adapun perbedaan yang kita dapatkan misalnya di negara kita, masing-masing punya pendapat. Ya, di setiap pendapat itu, mereka yang berfatwa itu adalah ahlul dzikri. Mereka yang berfatwa itu adalah alim ulama yang sudah tahu landasan hukumnya masing-masing. Karena masing-masing ini punya patokan kriteria hilal yang berbeda-beda. Misalnya, Muhammadiyah kriteria hilalnya berbeda dengan kaum NU misalnya begitu ya. Yang NU kriterianya A, Muhammadiyah kriterianya B. Sedangkan Sedangkan ulil amri pemerintah kita juga punya kriteria sendiri gitu. Karena kenapa? Mereka juga sudah istilahnya ahlu dzikri. Masing-masing pasti bisa melihat hilal sendiri. Jadi masing-masing itu melihat hilal yang dari pemerintah ada delegasinya untuk melihat hilal, dari ormas-ormas dan juga organisasi juga ada yang melihat hilal, maka masing-masing boleh berpendapat, boleh berfatwa. Asal syaratnya satu, punya landasan hukum dan ilmunya cukup untuk berfatwa. Nah, maka di Muhammadiyah itu punya ulamanya sendiri. Di Nahdlatul Ulama punya ulamanya sendiri. Dan pemerintah kita mungkin juga lebih condong antara keduanya. Itu yang mana yang lebih banyak pemerintah kita. Kalau misalnya di pemerintah itu mungkin lebih banyak orang Muhammadiyah, ya condongnya ke Muhammadiyah. Kalau banyak ke Nahdlatul Ulama, ya Nahdlatul Ulama. Tapi mereka juga melihat hilal dengan delegasi sendiri yang juga berfatwa sendiri. Sehingga fatwa-fatwa ini meskipun berbeda-beda, kita sebagai umat yang mungkin gak punya keilmuan itu untuk melihat hilal sendiri tidak punya. Jadi kita silahkan mengikuti siapa yang menurut hati kita yakin. Lah kalau saya berpendapat, ayo kita merujuk kepada ulil amri saja. Ya, misalnya kita bingung nih antara pendapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sudah yang di tengah-tengah saja ulil amri. Jadi apa keputusan dari pemerintah, ikut pemerintah saja. Ya, adapun perbedaan itu berefek kepada perbedaan ada yang 1 Syawal sedangkan itu diharamkan puasa, sedangkan di 30 Ramadan itu masih wajib puasa, dan itu hukum itu akan mengikuti hukum setelahnya. Jadi kita mau yakin yang mana? Ikut ulil amri
Meskipun hakikatnya kita nggak tahu, Pak. Apa sebenarnya itu udah 1 Syawal apa enggak? Tapi kita husnuzon dengan ulil amri, kita yakin, ya, yakin itu juga nggak mesti hakul yakin 100% enggak. Artinya kita beribadah itu cukup di tingkatan zon saja. Zon itu sekitar 75% ke bawah, Pak. 50% sampai 75% itu zon. Maka ketika kita beribadah dengan kadar zon saja itu sudah sah. Jadi kalau kita zon nih, pemerintah, kita ikut pemerintah bahwa ini sudah 1 Syawal, kita berhari raya. Dan kita tidak berpuasa. Meskipun hakikatnya ya kita nggak tahu berbicara hakikat. Di situ apakah masih 30 Syawal sedangkan mungkin di Saudi sana masih puasa atau di sebagian orang masih berpuasa. Kita sudah 1 Syawal, sudah lebaran. Itu sudah terangkat. Jadi kita mukallaf kita sudah terangkat. Takalluf kita sudah terangkat. Kita sudah sah sudah. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada yang harus diragukan. Gitu. Begitu juga kebaliknya. Kalau kita ikut pemerintah masih puasa, ternyata saudara kita sudah berlebaran. Tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu juga disalah-salahkan, tidak perlu kita katakan mereka puasanya tidak sah, tidak sampai 30 hari. Enggak, mereka punya landasan hukum sendiri dengan landasan yang dibawa oleh ahlu dzikri tersendiri, punya alasan tersendiri dengan kredibilitas ilmu yang juga mumpuni. Ya tafadhol, tidak masalah. Perbedaan itu nggak ada masalah. Jadi justru perbedaan itu adalah rahmah. Tidak perlu kita saling menyalah-nyalahkan. Kita cukup zon saja. Kita ikut kemana, maka zon. Zon hari ini 1 Syawal, tidak perlu berpuasa, maka berlebaran. Zon hari ini masih lebaran, masih Ramadan, ikut pemerintah yang masih Ramadan, sudah zon. Berarti masih butuh berpuasa, lusa kita berhari raya. Begitu saya kira. Terima kasih Pak Ihsan. Baik, Terima kasih. saya kira kita langsung menuju ke sesi talaki ya. Jazakumullah khairul jaza yang sudah bertanya. Silakan hari ini kita talaki untuk yang akhwat. Akhwat. Ya. Silakan. Sesuai dengan absen. Nomor Silakan yang 1, absen 01. absen 01. Ini siapa nih saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Rika ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ya. Rika. Ya, Ibu Rika masuk Asyam ya. Asyam ya.